Hai, ini Gropedia Podcast. Podcast ini disponsori oleh Sidatani. Gropedia adalah sebuah podcast kolaboratif bersama teman-teman kreatif yang kami harap dapat memberi informasi menarik di setiap sesinya. Kamu akan mendengarkan beragam obrolan dan juga diskusi ringan. Dukung kami dengan subscribe channel ini dan selamat mendengarkan. Hai guys, selamat datang di Gropedia, sebuah podcast kolaboratif bersama teman-teman kreatif. Nah, nanti setengah jam ke depan kita bakal ngebahas tentang info menarik yang mana kita ngebahas tentang seputar kesehatan ya bersama saya Abdu. Nah, pada tanggal 14 November kemarin kita sedang memperingati Hari Diabetes Internasional ya, di mana kita sebagai generasi muda atau generasi apapun itu supaya kita lebih aware lagi terhadap penyakit diabetes, yang mana beberapa di segmen sebelumnya kita telah ngebahas tentang seberapa bahayanya tentang penyakit diabetes dan apa resiko yang terjadi ketika kita mengidap penyakit diabetes itu sendiri. Nah, tentunya pola gaya hidup sehat dan juga pola makan, kemudian pola olahraga harus tetap diterapkan ya. No matter what your age is ya, mau anak muda, mau anak-anak, atau maupun orang tua, kita harus lebih aware terhadap pola gaya hidup sehat gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial nih ya, yang tentunya kita akan ngebahas tentang seputar kesehatan begitu ya. Dan juga tentunya teman-teman Gropedia di rumah juga perlu insight-insight baru bagaimana kita lebih aware lagi tentang pentingnya kesehatan ya, tentunya untuk bisa berdampak positif untuk masa depan ya. Karena kita kalau misal ngebahas tentang pola gaya hidup sehat tentunya nggak cuma hari ini aja dampaknya, tetapi juga beberapa tahun ke depan kayak gitu teman-teman Gropedia. Nah, ini kita sedang bersama Mas Mufid Salim ya. Nah, halo, Mas Abdu. Hai, selamat malam nih. Sangat malam ya. Mas Mufid Salim ini adalah founder dari gizigo.id. Nah, dan juga Master of Business Administrasi di National Taiwan University of Science and Technology ya, pernah belajar ya di Taiwan. Belajar. Wah, hebat banget nih. Sekalian jalan-jalan Mas. Sekalian jalan-jalan ya. Nah, ini gizi.id ini saya jelaskan sedikit ya seputar gizigo.id ya, biar teman-teman Gropedia di rumah juga sedikit ada gambaran mengenai gizigo.id. Nah, gizigo.id ini adalah tempat berbagi pengetahuan seputar bahan makanan dan pola konsumsi tubuh berdasarkan hasil penelitian dan perkembangan ilmu terkini tentunya ya. Nah, wah menarik sekali nih Mas. Iya Mas. Waduh, ini kalau boleh tahu nih boleh share kali ya tentang gizigo.id itu lebih detail lagi gitu, biar teman-teman Gropedia lebih tertarik atau lebih tahu gitu. Awalnya kita itu bergerak karena keluhan dari teman-teman. Jadi kebetulan kita keluarga muda, terus habis itu banyak teman-teman keluarga muda lain yang curhat ke kita. Gimana sih kebutuhan makanan ketika hamil, kemudian anak mulai pas lahir, kemudian mulai MPASI. Nah, masa transisi itu ternyata yang dari kita pelajari itu masa-masa yang kritis banget. Oke. Karena berdasarkan ilmu gizinya, 1000 HPK istilahnya ya, 1000 hari pertama kehidupan itu akan menentukan kualitas seorang anak itu ke depannya. Gitu. Jadi itu yang menjadi concern kita awal-awalnya, dan juga berangkat dari kegelisahan teman-teman di sekitar kita. Jadi banyak banget yang awalnya tuh datang ke tempat kita, terus habis itu cerita permasalahan yang mereka hadapi, misalnya kayak pas hamil itu agak sulit atau kondisinya susah makan dan lain sebagainya. Kemudian pas masa transisi ke MPASI juga anaknya sulit makan. Nah, insight itu yang membuat kita memunculkan namanya gizigo.id. Gizigo.id ya. Ya. Nah, ini cocok sekali nih buat tema yang kita angkat pada segmen kedua kali ini ya. Tadi segmen pertama kita udah ngebahas tentang diabetes mellitus dan memang pola gaya hidup sehat salah satunya adalah pola makan ya. Itu juga tentunya nanti akan di guideline juga oleh gizigo.id ya, supaya kita terhindar dari penyakit itu ya. Nah, kita kan pada segmen ini kita akan ngebahas lebih dalam lagi, tidak untuk diabetes mellitus tetapi lebih mengarah ke gizigo.id ini nih, supaya kita lebih mungkin nanti akan ini sebuah aplikasi kah atau based website atau apa ini Mas? Ya, kita bergeraknya web based. Jadi awalnya itu karena kita ada kebutuhan itu untuk edukasi dan juga
kita melihat bahwa beberapa sumber-sumber informasi yang ada di internet itu agak sulit dipercaya kayak gitu, karena beberapa informasi tidak ditulis oleh ahlinya. Gitu. Jadi kita mencoba menjadi bridging buat teman-teman yang ahli gizi buat bisa sharing di tempat kita, kemudian itu informasi bisa diakses gitu. Awalnya dari sana. Kemudian juga kita dapat insight kayak misalnya ternyata penyakit degeneratif itu sekarang mulai menyasar anak muda. Jadi banyak teman-teman terdekat yang tiba-tiba nggak ada kayak gitu. Tiba-tiba ada berkabar penyakit serius berarti ya. Ya, beberapa penyakit yang awalnya dulu biasanya cuman mengenai orang yang lebih senior kayak gitu. Ternyata sekarang usia-usia yang lebih muda itu banyak mulai terkena. Nah, kita mengamati ini sebagai wow, ini ada gejala nih, ada perubahan nih. Mungkin ada perubahan pola konsumsi, kemudian habit, work life balance-nya mungkin ada yang belum balance kayak gitu. Nah, hal-hal itu sih yang memotivasi kita memunculkan ini dan membuat banyak diskusi-diskusi terkait topik ini gitu. Wow, menarik sekali ya. Pertama untuk di masa pandemi kayak gini ya, teman-teman kan masih di rumah cuman mager, nggak kemana-mana, makanannya junk food, kemudian juga pasti tidur aja kan, nggak banyak aktivitas karena WFH kan ya. Oke, berarti ini cocok nih beri aplikasi gizigo.id ini ya untuk kita semua gitu ya, Mas Mufid. Nah, sebenarnya gizigo.id ini sebenarnya ada cerita nggak sih di balik dari gizigo.id ini, terutama untuk personally nih, mungkin keresahan sendiri nih, bukan dari tim atau kawan-kawan gitu. Kalau keresahan pribadi, kita berangkatnya sebenarnya karena ada teman kita yang waktu itu pas hamil kemudian sempat keguguran. Jadi ternyata ada beberapa hal yang kaitannya sama pola konsumsinya yang berpengaruh terhadap kualitas janinnya gitu. Jadi itu sih momentum personal kita yang membuat kita kayaknya kita perlu berbuat sesuatu nih, apa yang kita bisa sharing kayak gitu. Nah, terus habis itu setelah berdiskusi dengan berbagai macam teman, termasuk juga dengan teman-teman yang ahli gizi, ternyata ada langkah preventif yang bisa kita lakukan. Ya, kita edukasi. Kemudian salah satunya melalui pola konsumsi kayak gitu. Itu langkah yang bisa kita lakukan. Ya, kalau misalnya kita sudah didiagnosa sakit, itu kan yang harus kita lakukan kan pengobatan kan. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan, kita cegah sedari awal dengan pola habit, kemudian pola konsumsi, itu kita bisa meminimalisir resiko. Nah, kayak gitu. Jadi awalnya dari sana yang memunculkan inisiatif kita untuk membuat apa yang bisa kita lakukan, terus habis itu muncullah ide gizigo.id ini. Gizigo.id. Nah, kita berbicara tentang mungkin kalau aplikasi kan masih ada service ya, atau fitur-fitur apa sajakah yang bisa dipakai teman-teman di rumah nih? Kalau misalnya karena kita fokusnya web based dulu, jadi kita masih MVP istilahnya kalau di sisi bisnis. Jadi kita masih uji coba dulu, kemudian kita mencoba memahami kira-kira kebutuhan teman-teman itu seperti apa. Nah, sementara memang teman-teman ini masih membutuhkan sebatas konsultasi sederhana aja. Jadi konsultasi kayak misalnya mereka pengen nurunin berat badan atau naikin berat badan, maintain berat badan. Itu kebutuhan-kebutuhan yang coba kita fasilitasi gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada keluhan, terus habis itu kita coba analisa, kemudian nanti kita kasih semacam prescription-nya. Nah, seperti itu. Jadi service kita seperti itu. Kemudian sekarang kita bergeser lagi ke ketika ada kebutuhan juga kaitannya dengan teman-teman UMKM nih. Teman-teman UMKM ternyata kita butuh partner dari UMKM. Setelah perjalanan kita hampir sekitar 2 tahun, kita dari tahun 2018 Oktober awal kita mulai meluncur. Berarti sudah 2 tahun ya? Sudah 2 tahun. Oke, lumayan. Sudah lumayan. Nah, kita melihat bahwa kalau misalnya kita cuman edukasi doang, kita cuman single factor nih, kita harus ngebangun sebuah tim yang cukup besar. Nah, kita melihat potensinya itu adalah dengan collab sama teman-teman UMKM gitu. Percuma kalau kita misalnya edukasi doang, tapi kebutuhan di marketnya itu tidak ada yang mengisi. Jadi makanan-makanan yang ada di sekitar kita ya masih belum terlalu sehat banget kayak gitu. Makanya kita coba, kita rangkul teman-teman UMKM yang mereka concern terhadap isu ini.
Ada apa aja itu UMKM-nya Mas? Kalau boleh di-share ini. Oke, jadi kita kemarin itu sempat sekitar dari awal tahun itu kolaps dengan namanya Niko Coklat. Oke. Niko Coklat ini dia UMKM produksi coklat, basisnya di dekat Borobudur. Kemudian mereka ngambil coklatnya dari petani lokal. Nah, kemudian kita rancangkan komposisinya supaya dia bisa ramah buat ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi kita ngebuat produk collapse, hasil collapse lactation sama pregnancy coklat. Pregnancy coklat, wah menarik ya Mas. Ya. Ini sebenarnya ada berapa tim sih Mas? Ada berapa anggotanya ini ada berapa? Anggotanya ya kita tim kecil aja, tim kecil aja, kemudian ya kurang dari 10. Wow hebat ya berarti. Selama 2 tahun ini solidaritas dari tim 10 anggota ini hebat berarti ya. Ya kalau itu karena kita biasanya bergeraknya project based. Jadi kalau misalnya ada project kita ngumpulin teman-teman. Nah, sementara awal-awal memang kita sudah dari awal itu sudah work from home ya. Jadi kita nggak ada official office. Oke. Gitu. Jadi kita kalau misalnya butuh ketemu ya ketemu, kalau enggak ya kita kontak-kontakan aja gitu. Selama 2 tahun ini kira-kira hambatan atau obstacles yang dihadapi sama gizigo.id ini apa sih Mas? Kalau hambatan kita memang dari sisi kita masih membaca kebutuhan marketnya. Jadi kayak misalnya kesadaran buat teman-teman itu biasanya yang approach ke kita ketika sudah ada masalah. Oke. Jadi ketika misalnya didiagnosis oleh dokter, kemudian oleh dokter disarankan kamu harus ketemu sama ahli gizi. Nah baru mereka googling terus habis itu ketemu jadi klien kita. Nah biasanya memang problemnya itu adalah orang-orang baru tersadar ketika mereka sudah menghadapi masalah. Nah, pasti yang pengen kita edukasi itu bisa nggak kita menyadari itu dari awal sebelum dapat masalah. Jadi langkah preventionnya jadi lebih efektif gitu sih. Oke. Jadi lebih mengarah ke bagaimana cara understanding teman-teman ya malah justru ya. Yang karena memang kadang datang tuh telat gitu, udah punya penyakit justru malah baru konsultasi di gizigo.id ya. Sebenarnya tujuan utama dari gizi.go.id adalah mengedukasi ya untuk prevention ya sebelum mengidap ke penyakit-penyakit serius gitu ya. Nah, itu mungkin lebih ke arah understanding ya. Mungkin ada yang lain nggak lagi Mas untuk obstacle yang lain mungkin untuk teknis atau selain itu? Ya kalau misalnya teknisnya karena memang pertama kita dari sisi tim ini kan termasuk isu yang baru, kemudian juga profesi ahli gizi juga kita masih misalnya dibanding sama dokter lebih kita kenal dokter kan kayak gitu. Jadi ini masih kita harus banyak kenalin lagi sih. Jadi kita masih di taraf edukasi market terus. Edukasi market terus ya. Terus kayak misalnya biasanya 2 tahun ke belakang tuh kita ngadain event offline. Terakhir kita sebelum pandemi itu kita kayak ngadain cooking class gitu. Nah, tapi gara-gara pandemi kita harus switch. Gimana caranya kita pivot ganti serba online sekarang. Gitu. Pandemi ini memang kita harus serba adaptif ya. Kalau nggak ketinggalan banget ya. Betul. Apalagi, tapi ini sebenarnya saya lihat tuh cocok banget sih. Maksudnya adalah ini kita tuh lagi WFH dan pastinya untuk konsultasi itu pasti takut untuk keluar atau mungkin agak resah juga untuk ketemu dokter di luar atau ahli gizi di luar, dan makanya platform-platform online yang berhubungan dengan kesehatan dan untuk memberikan insight tentang gizi ini cocok banget ya gizi.id ini ya. Momennya tuh tepat gitu ya kalau saya lihat ya. Kita juga merasa bahwa pertumbuhan kita malah justru lumayan drastis ketika pandemi ini. Jadi kayak kebutuhan untuk edukasi, terus habis itu partnership dan lain sebagainya, konsultasi juga meningkatnya pas pandemi ini. Meningkatnya justru malah pandemi. Iya, jadi mungkin karena kesadaran orang akan hidup sehat itu muncul gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi. Again and again ya, kita baru sadar kalau misalnya udah dikasih sesuatu gitu. Sesuatu, betul. Jangan sampai ya, karena yang perlu kita harus fokuskan adalah preventive action tadi ya. Waduh. Iya Mas. Nah ini kan kita sudah, bukan kita ya, maksudnya adalah gizigo.id ya. Mungkin saya nanti bisa jadi partnya ya gizigo.id. Nah gizigo.id ini kan udah berjalan selama 2 tahun nih Mas. Kira-kira ada nggak sih harapan atau projection untuk kedepannya nih, apa yang akan dilakukan oleh gizigo.id nih? Ya kalau kita pengennya bisa kolaborasi dengan lebih banyak ahli gizi lagi, kemudian mereka bersedia juga buat membuka diri. Jadi
teman-teman ahli gizi ini banyak yang mereka karir di kayak misalnya di rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, kita pengen ajak untuk mereka mau nggak lebih banyak sharing seperti itu, kemudian berbagi pengetahuannya. Nah, kemudian juga kita mencoba supaya gimana mengedukasi yang lebih efektif. Kemudian kita lagi coba menerjemahkan beberapa kayak misalnya informasi yang mungkin cenderung tekstual dan berat dan itu supaya bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum. Jadi kita lagi mencoba apa yang bahasa yang tepat ya supaya bisa dipahami oleh orang umum kayak gitu. Oke, menarik sekali nih Mas. Nah, gizigo.id ya, sangat menarik nih. Pasti teman-teman di rumah atau teman-teman Growpedia ini tertarik dong untuk bisa konsultasi di gizigo.id nih. Caranya gimana sih Mas? Ya, kalau bisa konsultasi cukup bisa hubungin kita di kanal digital kita, di website, kemudian di sosial media juga bisa. Kemudian nanti kita akan konsultasikan, kita hubungkan ke ahli gizi kita. Sesimpel itu. Nah, kita pasti penasaran juga dong, Mas, ini untuk rate-nya tuh berapa sih untuk? Kita juga masih mencoba. Beberapa kemarin itu kita lagi testing kira-kira kalau segini mana yang dari sisi ahli gizi, kemudian dari sisi market juga cocok kayak gitu. Rate kita tergantung dari seberapa besar problem yang dihadapi oleh klien gitu. Jadi kita biasanya tanya keluhannya apa dulu, terus habis itu kita minta data kayak misalnya data basicnya, kayak tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar-lingkar yang lain ya kita coba pelajari. Nah, baru kita kasih tahu seberapa berat sih problemnya. Dan kira-kira solusi yang kita tawarkan ini. Jadi mereka punya opsi sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman ya di rumah ya, berapa rate-nya ya nanti yang akan didapatkan gitu ya. Karena kita konsep basicnya itu ini personalize ya, jadi lebih private ya. Iya, lebih private. Oke, menarik sekali Mas, gizigo.id. Nanti kita bakal kepo tuh. Silakan Mas. Ini kan pasti ada sosok-sosok hebat di balik aplikasi yang punya ya, gizigo.id. Nah, saya penasaran nih untuk Mas Mufid Salim ini. Saya lihat juga di profil Mas Mufid ini pernah belajar di Taiwan dan juga sedikit bocoran nih Mas, pernah juga menjadi Indonesian Culture Exhibition participants ya. Boleh nggak ceritakan Mas sedikit nih tentang itu? Waktu itu kita studi di Taiwan itu tahun 2014. Kemudian itu juga nggak sengaja dapat rezeki yang ke sana, dan itu justru malah ketemu momen sama pasangan hidup di sana gitu. Nah, terus habis itu kalau kaitannya dengan Indonesian Culture Exhibition tadi itu ya kita biasa kalau misalnya di luar Indonesia itu kita kayak rasa nasionalismenya itu tinggi kan. Jadi kayak karena jauh dari kampung halaman kita pengen mengenalkan kampung halaman kita ke orang lain. Nah, kita pernah menyelenggarakan itu di kota Taipei, kemudian bersama dengan teman-teman Indonesia yang lain yang sekolah di sana di bawah naungan waktu itu kita di kampus, kebetulan di kampus NTUST, nama kampusnya itu kita ada organisasi namanya Indonesian Student Association. Gitu. Waktu itu juga alhamdulillahnya salah satu momen atau event yang cukup rutin dan cukup ditunggu-tunggu karena kurang lebih 1000-an orang datang di acara itu. Wow, exhibition, kemudian ada performance juga, performance nari, kemudian ada performance tentang folklore Indonesia gitu. Nah tadi kan itu pengalaman yang luar biasa ya, pastinya juga itu salah satu salah satu pengalaman juga ya untuk memberikan insight pribadi ya, untuk bisa upgrade yourself ya. Nah, kemudian juga saya mendapatkan informasi juga nih tentang Little Food Traveler. Pernah menjadi bagian itu juga ya Mas ya? Ya, jadi waktu itu, waktu kuliah itu uniknya gini, saya ketemu sama beberapa profesor yang kita lebih banyak sifatnya itu projectnya itu di luar kampus. Gitu, jadi kayak profesor tuh ngasih tugasnya beberapa harus melakukan project yang melibatkan masyarakat umum. Kayak gitu, jadi kita akhirnya kolaborasi sama teman-teman lokal di sana. Terus habis itu di Taiwan ya. Terus habis itu kita collab sama mereka, kita edukasi anak-anak SD soal
makanan. Jadi waktu itu paparan awal saya soal makanan di sana. Jadi kita edukasi anak-anak kecil tentang kayak misalnya makanan ini asalnya dari mana sih, kemudian bagaimana prosesnya sehingga anak-anak itu lebih respect terhadap makanan. Itu yang menurut saya mungkin kita harus perlu lakukan di Indonesia. Gitu. Jadi kayak anak-anak sedari kecil itu dikenalkan tentang konsep makanan dan bagaimana kita respect terhadap makanan. Makanan ini datang ke meja kita itu ada proses yang panjang loh, dan ada banyak tangan yang terlibat di sana. Nah, jadi anak-anak itu diajak juga keliling ketemu sama petaninya, terus habis itu metik sendiri dan lain sebagainya. Itu salah satu proyek kampus yang pernah kita adakan gitu. Nah, itu sih yang kita lihat sehingga anak-anak di sana tuh lebih respect, kemudian mereka jadi agak jadi mengurangi ketika misalnya harus membuang-buang makanan, meminimalisir food waste. Nah, itu salah satu isu global yang kita hadapi juga kan? Iya. Nah, itu kan dua momentum yang pastinya Mas Mufid ini nggak akan dilupakan ya. Apakah dua momentum ini, dua event ini juga mempengaruhi dari insight-insight yang Mas Mufid sedang fokuskan, di mana adalah gizi.go.id, Mas? Ada nggak faktor-faktor dari dua event tersebut yang berdinamika juga di gizi.go.id ini? Ya, jadi yang kita hadapi kayak misalnya isu food waste, laporan dari World Economic Forum, Indonesia juga salah satu negara terbesar yang food waste-nya banyak kayak gitu. Itu saya tarik ke belakang, ternyata isu ini saya jadi concern ketika waktu kuliah di Taiwan itu. Ngelihat anak-anak kecil mereka bisa respect terhadap makanan ya. Terus habis itu beberapa produk lokal itu sangat disupport sekali, dan teman-teman di Taiwan tuh sangat bangga dengan produk lokal. Jadi kayak misalnya coba ini kopi dari kota ini ya, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang kalau misalnya ini semakin masif di Indonesia, isu kayak misalnya ketahanan pangan kita akan makin bagus, apalagi di era pandemi gini kan. Nah kayak gitu, kebayang ya, kita kan gara-gara pandemi ini kita dipaksa untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan lokal. Betul. Nah dengan makanan lokal nanti akan banyak petani-petani yang terberdayakan. Nah itu sih circle yang pengennya, goal kita jangka panjang, visi yang kita pengen capai ke sana. Kita pengen ambil bagian dalam proyeksi visi itu. Wow, wise sekali ya. Nah, pasti kan dari dua event tersebut Mas Mufid itu kan dapat pengalaman juga, atau mungkin juga belajar budaya ya. Dan pastinya apakah Mas Mufid ini menemukan titik perbedaan, atau ada nggak sih perbedaan pola gaya hidup teman-teman di Taiwan dengan di Indonesia gitu? Ya kalau yang saya rasakan pertama gini, pola hidup sehat itu ternyata sudah menjadi bagian dari lifestyle teman-teman di Taiwan. Jadi kayak orang-orang biasa pun mereka sudah tahu bahwa hari ini aku sudah minum 1 atau 2 gelas minuman manis. Aku misalnya malam udah nggak pengen minum lagi. Kayak gitu, dan orang-orang respect terhadap keputusan itu. Jadi nggak ada kayak alah ngopi tambah lagi lah ya, kayak gitu-gitu. Nggak seperti itu gitu. Jadi kayak keputusan terhadap apa yang dikonsumsi itu sudah menjadi kesadaran personal, dan itu menjadi kesadaran masyarakat umum. Kemudian juga kayak pola makanan bersih itu juga sudah menjadi kesadaran masyarakat umum. Kayak misalnya kalau misalnya kita jalan-jalan di pasar malamnya gitu, pasar malamnya tuh kayak sekelas UMKM aja mereka sudah pakai APD. Kayak misalnya pakai masker, sarung tangan dan sebagainya, yang kita baru lihat lebih banyak ketika pandemi. Pada pandemi ya. Di sana malah justru sudah standar itu udah harus ada ya. Betul. Standar keamanan pangannya itu sudah masif gitu. Dan bahkan di level UMKM ya. Jadi street food itu mereka sudah menerapkan itu, dan kita berharap kalau misalnya ini diaplikasikan di tempat kita akan banyak perubahan besar. Wah, luar biasa pasti perubahannya ya. Justru kalau misal kita lihat, kadang saya juga tadi agak terbesit gitu ya tentang street food di Indonesia, di mana jauh sekali ya, maksudnya ekspektasi dari teman-teman di Taiwan di sana gitu. Justru malah kita dengan dengan lokal dengan kearifan lokal, di mana orang-orang berjual beli, yang ngejual tuh cuma pakai tangan ngambilnya gitu, maksudnya kayak buat vitamin kayaknya malah justru. Buat vitamin gitu. Sangat berbeda ya, dan juga ini adalah topik yang sangat menarik dan juga menjadi concern teman-teman yang memang bekerja di bidang gizi, atau memang dari pemerintah yang memang bekerja di bidang ya kesehatan, gizi dan segala macamnya, untuk
yuk kita berubah ya untuk bisa menjadi orang yang lebih sehat dan juga bagaimana kita bisa menerapkan pola hidup sehat yang dimana bisa bermanfaat enggak untuk hari ini tapi juga di masa depan ya. Wah, luar biasa Mas. Jadi memang kita pengen mengajak lebih banyak para pelaku industri sekarang, pelaku UMKM ini untuk juga mereka menerapkan lebih banyak standar keamanan pangan kayak gitu. Jadi dalam waktu dekat kita juga mau ngadain kelas buat teman-teman UMKM. Nanti infonya akan kita publish di Instagram kita, bisa kepoin. Kita bakal ngadain kayak pelatihan bagaimana sih standar keamanan pengelolaan makanan sehingga itu safe buat konsumen juga. Oke, mantap Mas Mufid. Nah ini udah mendekati segmen terakhir nih, udah mau habis durasinya ya. Coba silakan Mas Mufid untuk promosikan nih atau coba tawarkan ke teman-teman Gropedia tentang gizigo.id. Oke, teman-teman kreatif di sini mungkin karena pandemi kita jadi lebih banyak sadar tentang manfaat hidup sehat, kemudian makanan-makanan yang lebih sehat kayak gitu. Nah, ayo kita lebih banyak lagi untuk mengedukasi teman-teman di sekitar kita sehingga efeknya ini kita menjadi standar umum. Jadi standar hidup sehat, standar hidup bersih itu menjadi standar umum yang diaplikasikan oleh orang-orang sekitar kita. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih banyak Mas Mufid Salim telah hadir di podcast pada hari ini Gropedia. Ya. Oke, itu tadi segmen menarik ya tentang Gropedia ya, ngebahas tentang gizi.id dan juga bagaimana kita juga harus menerapkan pola gaya hidup sehat supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di segmen berikutnya yaitu Gropedia, sebuah podcast kolaboratif bersama teman-teman kreatif bersama saya Abdul. Sampai jumpa. Terima kasih.